Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin udah nggak asing lagi buat banyak dari kita, perayaan Maulid Nabi. Kita akan coba kupas tuntas dari mana asalnya dan kenapa perayaannya bisa jadi perdebatan selama ratusan tahun. Kita semua tahu perayaan ini ada di mana-mana kan? Hampir di seluruh dunia muslim. Tapi pertanyaannya, kapan sih sebetulnya perayaan ini pertama kali muncul? Nah, ini dia yang seru. Jawabannya mungkin di luar dugaan Anda. Banyak dari kita mungkin merayakan Maulid dari kecil ya, udah jadi tradisi turun-temurun. Tapi, asal-usul pastinya itu ternyata nggak banyak yang tahu loh. Malah kalau kita mundur jauh ke belakang, setelah Nabi wafat, perayaan ini ya belum ada sama sekali. Betul. Selama ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah, nggak ada tuh yang namanya perayaan Maulid. Aneh kan? Terus gimana ceritanya tradisi ini bisa muncul dan jadi sebesar sekarang? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng jejak sejarahnya. Oke, penelusuran kita dimulai jauh banget ke belakang, sekitar abad keempat Hijriah. Nah, disinilah semuanya berawal, dipelopori oleh sebuah dinasti yang sangat berpengaruh pada masanya. Nah, di lini masa ini kita bisa lihat alurnya dengan jelas. Jadi, yang pertama kali memulai itu ternyata dinasti Fatimiyah di tahun 361 Hijriah. Dari situ, idenya menyebar. Sekitar tahun 541 Hijriah, tradisi ini jadi populer di Irbil, yang sekarang jadi bagian dari Irak. Dan gak lama setelah itu, tokoh besar yang kita kenal, Salahuddin Al-Ayyubi, ikut melanjutkan dan mengukuhkan tradisi ini. Jadi, tujuan awalnya itu sebenarnya mulia dan simpel banget. Para pemimpin saat itu, kayak Mu'izzuddin Allah sampai Salahuddin, mereka cuma pengen satu hal, biar kisah dan ajaran Nabi Muhammad itu nggak pernah dilupakan. Biar setiap generasi baru selalu ingat sama teladan beliau. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering jadi perdebatan. Gini, masalahnya adalah Nabi sendiri kan nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Nah, karena itulah muncul pandangan yang bilang kalau Maulid ini adalah sebuah inovasi dalam agama atau sesuatu yang dilarang. Nah, untuk bisa ngerti perdebatannya, kita harus paham dulu satu istilah kunci ini, bid'ah. Secara sederhana, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru dalam urusan agama yang nggak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi atau para sahabatnya. Biasanya, argumen yang menolak perayaan Maulid itu dasarnya dari hadis ini. Intinya, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Jelas banget ya pesannya. Tapi tunggu dulu, para ulama kemudian memberikan penjelasan lebih dalam. Kekhawatiran utama dari bid'ah itu sebenarnya kalau sampai mengubah hal-hal yang paling pokok dalam agama. Misalnya amit-amit ya, mengubah isi Al-Quran. Nah itu baru bid'ah yang bahaya banget. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Penting banget buat membedakan keduanya. Di satu sisi ada bid'ah yang dilarang keras, yaitu yang mengubah inti ajaran agama. Niatnya bisa jadi untuk merusak. Nah, di sisi lain ada perayaan Maulid. Tujuannya kan bukan untuk mengubah agama, tapi justru untuk mengingat dan menghormati Nabi. Jadi ini lebih kayak mencari cara baru untuk mencapai tujuan baik yang sudah ada. Oke, supaya makin jelas kita perlu menggali sedikit lebih dalam nih. Kita harus lihat konsep sunnah atau tradisi kenabian yang ternyata nggak cuma satu jenis. Nah, ini dia yang menarik. Sunnah itu ternyata bisa dibagi jadi 3 kategori. Pertama, sunnah qauliyah. Ini gampang, yaitu semua perkataan Nabi. Kedua, sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan atau tindakan yang Nabi lakukan. Nah, yang ketiga ini yang paling unik, sunnah takririyah, atau persetujuan diam-diam dari Nabi. Biar kebayang apa itu sunnah takririyah, ada satu cerita keren banget dari sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Cerita ini bakal menjelasin semuanya. Jadi ceritanya, suatu hari Nabi melihat Bilal melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Padahal Nabi nggak pernah secara spesifik memerintahkan sholat itu. Karena penasaran, Nabi pun bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan?" Singkat cerita, Bilal menjelaskan kalau itu adalah amalan pribadinya untuk menjaga kesucian. Dan apa reaksi Nabi? Beliau nggak melarang, beliau diam. Nah, diamnya Nabi inilah yang dianggap sebagai bentuk persetujuan. Inilah yang disebut sunnah takririyah. Oke, sekarang kita sambungin lagi ke soal Maulid. Dengan bekal pemahaman soal bid'ah dan 3 jenis sunnah tadi, para ulama akhirnya punya 2 argumen utama yang membolehkan perayaan Maulid. Argumen pertama, memakai konsep bid'ah hasanah atau inovasi yang baik. Logikanya gini, selama acara Maulid itu isinya hal-hal yang baik, kayak baca Al-Quran, sholawat, dengerin ceramah, dan gak bertentangan dengan syariat, ya berarti itu inovasi yang baik dan boleh-boleh aja. Argumen kedua,
Ini pakai konsep sunnah takririyah yang tadi kita bahas. Intinya, tujuan utama maulid kan untuk mengingat dan mencintai Nabi. Dan itu jelas diperintahkan dalam agama. Nah, cara atau metode baru untuk mencapai tujuan yang baik itu dianggap boleh. Mirip kayak sholatnya Bilal tadi. Tujuannya baik, caranya baru, dan Nabi setuju. Jadi, pada akhirnya, mau kita lihat dari sudut pandang inovasi yang baik atau persetujuan diam-diam, intinya kembali ke satu hal, tujuannya, yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang, apakah cara bagaimana kita melakukannya lebih penting daripada mengapa kita melakukannya? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.